Bapak, seberapa kami, para hamba-hamba Tuhan yang hadir, kami percaya Tuhan biar pada malam hari ini pengurapan dari Allah turun pada pelayan-pelayan Tuhan, bahkan persiapan diri masing-masing, biar Tuhan bekerja untuk pray from home pada malam hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut persiapan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, Kak Gret mau nanya, kira-kira berapa lama saya Pak Firman? 20, 15? Hah? Berapa menit? Udah, 15 menit ya, Pak Servi, 15 menit. Siap. Oke. Pak Bucek, jangan lupa buka itu ininya. Nggak kedengaran suaranya ya? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya belum keluar. Bartel, nggak dapat dengar. Siang Tuhan, tolong. Diulang. Suaranya. Nggak keluar suaranya. Suaranya nggak keluar tadi ya. Kecil di situ rumahku lama sudah ku tinggalkan. Aku ini tahun-tahun telah berlalu menambah hidupku, nantikan kedatanganku dusunku. Kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin, ku nyalakan lenteraku. Kenangan Natal di dusun yang kecil. TikTok. Kecil di situ rumahku lama sudah ku tinggalkan. Aku rindu tahun-tahun telah berlalu menambah
Silakan, Bu C. Malam baik, selamat malam. Shalom. Shalom. Nah, Cek. seluruh hamba-hamba Tuhan, kawanua dimanapun berada, kami dari Persekutuan Hamba Tuhan yang disingkat Pakatuan, malam ini kita adakan Pray From Home edisi ketiga seri ke-51. Malam ini kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan doa bersama, doa pembukaan akan didoakan oleh Pendeta Sifra Komentas. Persilahkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di surga, kembali pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari lepas hari, hingga saat ini, Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena tangan kasih-Mu yang pelihara kami. Tuhan, pada malam hari ini, kembali kami akan melakukan ibadah Pray From Home, edisi ketiga, seri ke-51. Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi satu kesatuan di Pakatuan, dan juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menyiarkan tentang firman Tuhan yang sejatinya, yang bersumber dari Alkitabiah. Bapa di surga, kalau pada saat ini ya Tuhan, kami sudah merayakan Natal di berbagai daerah, bahkan juga di kota Tuhan. Dengan kelahiran-Mu, mengingatkan kami sebagai orang percaya bahwa Engkau datang ke dunia bagi kami, bahkan juga Engkau mati juga bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau beri dalam kehidupan kami, khususnya orang percaya. Bapa di surga, sebelum ibadah ini dimulai, Tuhan, kami percaya sepanjang tahun 2021, Engkau pelihara kami, Tuhan. Bahkan setiap pergumulan yang datang silih berganti, Tuhan. Dan juga banyak kejadian-kejadian di tahun 2021 ini, Tuhan. Mengingatkan kami, Tuhan, betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Betapa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat bagi kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa, ajar kami untuk menghargai waktu-waktu yang Kau beri, Tuhan. Bahkan kami tidak pernah tahu kapan kami dipanggil, Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa, bencana boleh banyak terjadi di mana-mana. Bahkan penyakit COVID pun masih berlangsung hingga saat ini, Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman kami, kalau kami boleh ada saat ini, Tuhan, karena Engkau yang memelihara kami. Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah, Tuhan. Ibadah Pray From Home, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu malam ini. Baik host membawa acara, WL Tuhan, pembawa firman, pendoa syafaat, bahkan juga doa berkat Tuhan. Beri mereka hikmat marifat yang daripada-Mu, akal budi pikiran Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tapi menjadi satu kebesaran bahwa kami mau memuji bersekutu dengan Tuhan. Pada saat ini, kami akan mengakhiri tahun 2021. Biarlah hari, tanggal, bulan boleh berganti, bahkan tahun, tapi biarlah iman kami tetap melekat padanya. Bapa, berkati ibadah malam hari ini, Tuhan. Baik yang hadir melalui Zoom, online, Tuhan, maupun yang belum bisa hadir, Tuhan. Karena Engkau yang Maha tahu akan keberadaan mereka, Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah ini. Pada malam hari ini, Engkau menyertai kami. Ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bu Pendeta Sifra Komentas STH yang
sudah membuka kita dalam doa, dan selanjutnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Silakan kepada Ibu Kristi Rantung untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Ya, puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Pray from home malam hari ini di edisi yang tahap 3, edisi 51, dan di bulan ini adalah bulan di mana kita boleh bersama-sama, bahkan kita boleh mengingat kembali akan kelahiran Yesus Kristus lewat Natal. Untuk itu mari malam hari ini kita bersama-sama menaikkan pujian. Kita menyatakan bahwa kita sorga bergema, Yesus yang kita sembah, Dia yang sudah lahir bagi setiap kita. Damai dan sejahtera dalam Dia, Bangsa-bangsa bangkitlah dan soraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita sama-sama kembali naikkan pujian ini, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, kita surga bergema, lahir Raja mulia, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Tuhan, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita menaikkan satu pujian. Dialah Tuhan penyelamat kita. Dialah Yesus, Tuhan satu-satunya. Dia yang lahir, mati, dan bangkit, bahkan naik ke surga. Bahkan Dia akan datang untuk menjemput kita sebagai mempelai-mempelai Yesus. Dialah Tuhan satu-satunya. Yesus itu penyelamat kita. Kami mau bersuka cita Tuhan akan karya keselamatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus.
Yesus penyelamat, tiada yang seperti Kau setiap hari. Memuji keajaiban kasih-Mu. Kebenaran kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tidak ada janji seperti janji Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita sudah memuji Tuhan dan kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Servi Watung MTH. Pendeta Servi dari Motoling, Lolombulan, Minahasa Selatan. Dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik di tempat saudara? Ya, kedengaran bagus. Oke, Baik. puji Tuhan, tentunya terima kasih banyak sebelumnya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita rindu minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan buat kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu lewat doa pujian dan penyembahan kami, lewat persekutuan kami Tuhan, pakat Tuhan ini, kami tahu Engkau sudah memilih kami untuk menjadi berkat bagi kota ini, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi seluruh warga Kawanua, bahkan menjadi berkat bagi setiap suku-suku yang lain yang ada di Jakarta ini. Bapa di surga, kami tahu firman-Mu ya dan amin. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kekuatan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan, bahwa
firman-Mu ya dan amin. Apa yang Kau ucapkan, apa yang Kau firmankan pasti terjadi. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau pilih malam hari ini menjadi saluran berkat buat kami semua. Begitu juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan, yang mendengar ini, yang melihat video ini, yang melihat Zoom ini, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya, katakan sama-sama amin. 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 Nah, puji Tuhan, saudaraku, satu penghormatan buat saya karena memang awalnya saya dihubungi sebenarnya oleh Bapak Ketua dan tim untuk doa syafaat saja sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada perubahan, tapi saya yakin dan percaya saudara ini semua ada maksud Tuhan. Sehingga saya sampaikan, saya pilih doa saja, saya bilang sama Pak Bartol dan tim, ya, di mana saya bilang biar saya ada posisi berdoa saja karena memang saya suka berdoa, saya senang berdoa, saudara. Nah, tapi saya diinformasikan bahwa Pak Ketua meminta untuk saya bukan hanya jadi berdoa malam ini, tapi diminta untuk share firman Tuhan, dan tentunya sebagian besar sudah kenal saya, dan terima kasih ada senior saya Kak Greti, Kak Greta yang sempat satu kuliah dan Kak Greta sudah tinggalin saya. Kak Greta sudah 3, saya masih 2 ya. Masih dalam perjuangan juga untuk 3. Jadi masih tercatat sebagai mahasiswa S3 di Stak LB Jakarta. Dan puji Tuhan, saya sampai hari ini dipercayakan di bawah Insinyur Niko Nyotor Harjo sebagai gembala di salah satu gereja yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Belum lama dipercayakan, baru 15 tahun. Dan puji Tuhan, yang tempatnya di daerah Cakung cukup perjuangan, tapi puji Tuhan kami sudah punya gereja lokal sendiri, dan kami sudah punya sekolah juga di wilayah Cakung, Jakarta Timur, PAUD, saudara. Dan puji Tuhan, jemaat kami sudah hampir 200 lebih sampai hari ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini juga saya masih dipercayakan oleh Bapak Rohani kami sebagai Ketua Bidang Doa BPD DKI Jakarta. Jadi membawahi seluruh 5 wilayah ini, dan kami memiliki pasukan doa yang hampir 250 sampai 500 orang di setiap gereja lokal. Nah, ini saja mungkin sebagai perkenalan sedikit. Saya juga sama Buce boleh dikata ponakan, jadi saya mesti panggil dia Om. Ya, Bapak Buce ya. Nah, puji Tuhan, ya saya bersyukur tentunya ya beliau juga banyak yang mengarahkan saya dari zaman dulu. Jadi dia cukup senior saya, ya dia duluan jadi pendeta dari saya gitu. Nah, tapi puji Tuhan boleh ketemu malam hari ini. Nah, oleh sebab itu karena memang saya senang doa, saudara, saya hanya membuka satu tema saja gampang, yaitu doa yang berkuasa. Nah, tentunya saudara, kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya doa yang berkuasa itu. Oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan ini saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat 28. Sekali lagi, saudara mungkin bisa mengikuti di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan 3 ayat saja karena waktu kita tentunya tidak lama. Demikian firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28 yang terakhir. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, saya perlu garis bawahi bagaimana dikatakan doa yang berkuasa, saudara.
Nah, tentunya ada doa yang tidak berkuasa. Ya, artinya ada doa yang mungkin saja asal-asalan. Ya, ada mungkin doa yang hanya sembarangan saja, tetapi yang dimaksud di sini bahwa bagaimana doa yang berkuasa. Saudaraku, menurut pandangan Alkitab bahwa di dalam ayat ini dia katakan demikian juga Roh membantu kita sebab kita tidak mengerti bagaimana sebenarnya untuk harus berdoa. Bagaimana sebenarnya untuk kita berdoa. Jadi saudara, doa itu bukan karena kita biasa berdoa. Doa itu bukan karena terlalu sering kita berdoa, tapi ingat, dia berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Wah, luar biasa. Untuk berdoa, tapi Roh membantu. Nah, saudara, jadi doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari hidup kita. Doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari Roh Tuhan. Doa yang berkuasa adalah doa yang dituntun oleh Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Apa saja, di mana saja, di rumah kah, di pekerjaan, di jalan, nggak harus tunggu kita duduk diam dan berdoa. Nah, ini maksudnya. Jadi doa yang berkuasa bisa dilakukan di mana saja. Ini Alkitab yang bilang bahwa doa kita itu adalah doa yang lahir dari hati kita. Nah, itu di dalam ayatnya yang ke-27 dia berkata, demikianlah Roh menyelidiki hati dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Dia berdoa. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, justru Roh yang membantu kita, bahkan juga Tuhan tahu menyelidiki hati kita. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana cara kita melahirkan doa yang berkuasa? Itu yang penting. Semua boleh berdoa, tapi doa yang berkuasa ini, dasarnya ini adalah firman Tuhan. Bukan karena kita asal-asal berdoa. Banyak orang berdoa dari Sabang sampai Merauke. Terlalu panjang. Bukan masalah panjangnya. Tapi 3-4 kata yang kita doakan. Waktu lahir dari hati kita, dari batinia kita. Maka roh itu, maka doa itu sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dan dia katakan kita tahu sekarang. Artinya, setiap saat, saudara, Allah turut bekerja dengan doa kita. Makanya saudara, saya sebenarnya kalau suruh berdoa, saya bilang, iya saya tetap aja berdoa gitu ya. Tapi karena memang saya dikasih firman Tuhan, oke, saya bersyukur sekali. Nah, dikatakan kita tahu sekarang, artinya kapan doa itu berkuasa? Setiap hari, saudara. Jadi kita ini bukan orang-orang yang sembarangan, saudara. Jadi kita akan melihat bagaimana, saudara, doa itu berkuasa. Nah, itu kira-kira. Nah, saya ambil salah satu tokoh karismatik, Pak Yakob Nahuai almarhum, dia pernah berkata begini, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, itu salah satu perbandingan. Kalau tadi pandangan firman Allah, ini pandangan tokoh-tokoh yang kita cukup kenal. Dan terlalu banyak doa-doa yang kita ketemukan di dalam Alkitab. Tapi tentunya kita tidak akan jauh ke sana. Kita akan masuk di dalam poin, hanya 2 poin saja. Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita penuh kuasa? Nah, kira-kira begitu. Karena judul atau tema khotbah saya hari ini, doa yang berkuasa. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya doa kita penuh dengan kuasa? Ini penting. Nah, poin yang pertama, karena saya tahu waktunya tidak terlalu panjang, waktu saya kira-kira hanya 10-15 menit. Dan saya harus lakukan ini dalam waktu kira-kira tinggal 10 menit lagi. Nah, poin yang pertama, saudara, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya setiap doa-doa kita itu doa-doa yang mengandung kuasa, bukan doa-doa yang sembarangan, saudara. Kita kalau berdoa, saudara, boleh dikata, kalau di ayat 25 dia katakan begini, tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, saudara, doa itu, saudara, sesuatu yang belum kita lihat, saudara.
Jadi bagaimana kita mau melakukan, misalnya saya kasih contoh, kita ada di Jakarta berdoa untuk keluarga kita yang ada di Manado. Kita yang ada di Jakarta sini berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Bagaimana caranya supaya doa itu penuh dengan kuasa? Yang pertama Amsal 4 ayat 23. Kuncinya sangat sederhana sekali. Yang pertama Amsal 4 ayat 23, dia berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, saudara, untuk menjadi orang yang doanya berkuasa, untuk kita melihat komunitas kita yang doanya yang keluar di setiap persekutuan kita adalah doa yang penuh kuasa. Kita harus tahu, saudara, ternyata sederhana, saudara. Saya bersyukur kalau kita semua tahu malam ini. Tapi kalau kita tidak tahu, saudara, repot juga, saudara. Dia berkata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, saudara, pada poin ini, maaf ya, kita mau pelayanan berapa lama, kita sudah jadi gembala berapa lama, kita sudah sekolah berapa lama, berapa tahun, kita sudah melayani berapa lama, kita duduk di organisasi sebagai apa, ternyata tidak menentukan kuasa doa kita, saudara. Sudah bertahun-tahun kah, berapa puluh tahun kita melayani Tuhan, tidak menentukan kuasa doa. Ternyata yang menentukan doa kita penuh kuasa adalah saat kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Enggak mungkin orang tersinggung kok bisa berdoa ya dengan hebat. Enggak mungkin pernah terjadi itu, saudara. Mungkin kita lagi kesel, kita lagi marah, terus tiba-tiba mau berdoa. Enggak mungkin. Dan itu sering terjadi, saudara. Bahkan enggak mungkin, saudara, orang menyimpan kepahitan, orang menyimpan dendam, orang menyimpan iri hati, orang cemburu, terus tiba-tiba berdoa dengan lantang. Hebat menurut saya. Orang itu hebat menurut saya. Tapi saudara, Alkitab bilang sederhana. Kalau kita mau melihat doa kita penuh dengan kuasa, dia berkata hanya sederhana. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Hati ini penting. Karena saudara, kalau hati ini sudah terkamili, saudara, kita mau doa bagaimana kalau hati kita terkamili? Kita mau doa bagaimana penuh kuasa kalau kita sendiri menyimpan kepahitan, iri hati, dan dendam atau kebencian? Enggak mungkin, saudara. Mau doa bagaimana sementara kita mungkin ada kepahitan, saudara? Enggak mungkin. Jadi, saudara, bukan karena berapa banyaknya saudara berkhotbah, berapa banyaknya saudara melayani Tuhan, berapa lamanya saudara melayani Tuhan. Tapi, saudara, doa yang berkuasa, poin yang pertama itu, jaga hati. Katakan sama saya, jaga hati. 1, 2, 3. Jaga hati. Wow. Jadi berkata jaga hati. Nah, saya cerita saja poin ini. Daud. Nah, di dalam 2 Samuel, Daud pernah diceritakan oleh Samuel seperti ini. Waktu Tuhan datang kepada Samuel, Tuhan bilang begini sama Samuel. Samuel, pergi kepada Isai, sampaikan kepada Isai bahwa saya akan ambil salah satu anaknya untuk saya urapi menjadi raja. Nah, singkat cerita, Samuel datang kepada Isai. Dan Samuel katakan, Isai, adakah anak-anakmu? Saya disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anakmu untuk jadi raja. Datang satu. Cas. Dia bilang, bukan ini. Datang lagi. Dia bilang, bukan ini. Datang lagi. Bukan ini. Dan dia bertanya, apakah masih ada anak-anakmu untuk saya urapi? Dia bilang, ada. Saudara tahu? Cerita itu tiba-tiba dia katakan, Daud lagi ngapain? Lagi mengembalakan kambing domba. Panggil dia. Itu Alkitab cerita. Dan dia panggil, dan Daud datang. Dan Tuhan berkata begini, di dalam cerita itu. Dalam 2 Samuel itu. Tuhan bilang begini, itulah dia, urapilah dia. Dan Alkitab berkata, Samuel mengambil tanduk domba yang berisi dengan minyak dan mengurapi dia. Nah, pertanyaannya begini. Di dalam ayat itu ada satu cerita. Dia berkata begini. Manusia melihat apa yang dia lihat. Manusia mendengar apa yang dia dengar. Tapi ada satu kata yang berkata begini. Tapi Tuhan melihat hati. Saudara, kalau engkau mau dipromosikan, ingat baik-baik. Jaga hatimu. Maka engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Saudara tahu berapa lama setelah Daud diurapi, baru dia menjadi raja? Tidak lama, saudara.
20 tahun kemudian baru dia diteguhkan dan menjadi raja. Mungkin saja tahun ini saudara sudah tahun yang ke-20. Mungkin saja tahun depan saudara sudah dipromosikan oleh Tuhan. Atau mungkin tahun ini saudara tahun yang ke-19. Mungkin sudah diurapi 20 tahun, 18 tahun lalu. Kayak Pak Buce. Jangan-jangan Pak Buce sudah diurapi mungkin sudah 30 tahun lalu. Jangan-jangan sudah kelewatan. Tapi percaya, anggap aja tahun ini tahun yang ke-19. Tuhan mengurapi kita. Tahun depan akan menjadi bagian kita. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan ingat, orang yang dipromosikan oleh Tuhan adalah orang yang menjaga hati. Bagaimana cara Daud menjaga hati? Saudara, Alkitab menceritakan bahwa sekalipun dia jaga kambing domba, dia selalu lengkap dengan rebananya dan selalu nyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Mungkin saya seperti itu. Atau mungkin seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Artinya apa? Selalu ada keintiman dalam doa. Saudara, orang yang menjaga hati tidak gampang untuk digoyahkan. Katakan amin. Amin. Katakan keren. Amin. Yang kedua, yang terakhir, puji Tuhan. Biasanya saudara pendeta kalau sudah ngomong yang terakhir, yang dengar langsung senang. Oh, puji Tuhan. Yang terakhir. Oke. Nah, puji Tuhan. Saudara, yang terakhir saudara, Matius 7 ayat 7. Dia bilang begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Artinya, bagaimana kita melihat doa kita penuh kuasa. Saudara, biasakan diri kita, sekali lagi, biasakan diri kita, saudara, untuk meminta kepada Tuhan. Amin. Amin. Atau mungkin saudara merasa, minta-minta sama Tuhan. Oh, beda, saudara. Beda, saudara. Kenapa? Saya cerita ayat ini. Matius 7 ayat 7, kalau saudara cari terus sampai dapat ayat ke-11, ayat 10, 11, dan seterusnya. Ceritanya sederhana, saudara. Ada seorang anak dan ada seorang ayah. Seorang anak meminta roti, nggak mungkin dikasih batu. Seorang anak meminta daging, nggak mungkin dikasih kalajengking. Saya cuma mau cerita begini. Saudara, kalau anak kita meminta sesuatu kepada kita, katakanlah apalagi ini sudah mau akhir tahun atau sudah mau masuk Natal. Apa yang diminta oleh anak kita? Maaf, kita nggak minta aja. Kita bapak, maaf ya, kalau yang udah punya anak. Kita sudah berjuang dari November sampai Desember. Biasanya begitu. Apalagi bahasa-bahasa Manado. Natal so dekat. Natal so di perapatan jalan cuma sampai di rumah. Natal itu so dekat. Maaf, sebagai ayah, sebelum anak kita minta, sebelum istri kita minta sesuatu, biasanya, maaf, sebagai ayah, dia sudah pikirkan terlebih dahulu apa yang harus dia kasih. Minimalnya sepatu baru, betul? Kemeja baru. Apalagi? Celana baru. Pokoknya semua baru. Minimalnya sudah dipikirkan oleh ayah. Nah, saya mau beritahu, dalam cerita ayat itu, Alkitab bilang begini, Bapa kita dikategorikan Bapa yang jahat. Bapa kita atau Bapa atau saya, dikategorikan Bapa yang jahat, saudara. Tahu memberi yang terbaik bagi anaknya. Makanya apa? Enggak mungkin anak kita meminta roti terus kita kasih batu. Bapaknya yang kepala batu kalau begitu. Nah, anak kita kalau minta roti, kita pasti berusaha berjuang untuk kasih roti. Mau minta daging, artinya dalam momen-momen kebiasaan kita di Natal, menjelang Natal, gimana saja. Ayah, saudara, ayah yang jahat. Dia akan berusaha berjuang keras bagaimana caranya supaya sebelum mama minta, istri minta, anak minta, dia sudah siapkan uang untuk beli baju, untuk beli sepatu buat anak-anaknya. Maaf, kita dikategorikan Bapa yang jahat. Tapi Alkitab bilang, tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Maaf, apalagi Bapa kita di surga. Kecuali
kita anak tiri, saudara. Saya, saudara, anak tunggalnya Bapa di surga. Karena dia sudah tebus saya dengan darahnya. Mungkin Bu Cek sampai hari ini masih anak tiri. Jadi, ya. Tapi saya berharap kita semua, saudara, anak tunggal. Kalau anak Allah, berarti Alkitab berkata menerima warisan dari Allah. Amin, saudara. Apa yang Bapak punya, itu yang kita punya. Makanya, saudara, jangan malu-malu minta kepada Bapa di surga. Kecuali kau anak tiri. Kalau kau anak tiri biasanya malu minta sama papa tiri. Kalau kau anak tiri biasanya malu minta sama mama tiri. Maunya minta sama papa sungguh atau mama sungguh. Betul? Ada perbedaan sedikit. Tapi kita semua, saudara, sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, sehingga kita bukan lagi anak tiri, saudara. Kita anak tunggal. Amin. Anak yang ditebus oleh darahnya. Makanya, saudara, kita aja Bapa yang baik. Bapa yang jahat dikategorikan dalam ayat tadi. Tahu memberi yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Dia adalah Bapa yang baik, saudara. Sebelum kita minta aja dia sudah rencanakan. Makanya, saudara, mintalah. Mau minta apa hari ini? Mau minta apa minggu ini? Alkitab berkata, kita tahu sekarang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, Tuhan mau dengar doa kita setiap waktu. Itu adalah doa yang berkuasa. Bukan nanti tunggu akhir tahun atau awal tahun. Setiap kita berdoa, mestinya didengar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Tetap semangat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, memang susah ini kalau pendoa disuruh khotbah. Ya beginilah jadinya. Tapi tidak apa-apa. Kakak Greta, Tuhan Yesus mau berkati. Kakak Buce, Tuhan berkati semua. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Cak gampang karo si Bapak Pendeta Servi Watung MTH. Sudah menjadi berkat buat kita malam ini. Pak Beo kakinamang kamang ngasih kasuruang ngasih Pak Pendeta, ose keluarga, ose Citawaya. Orang semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini orang semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang hebat luar biasa. Di mana kalau kata orang berdoa, mak sombayang, mak ngatas kasuruang, bah minta Pak Tuhan, si kasuruang cawengel. Nah, si Tuhan nak pongo. Dia selalu dengar, dia selalu jawab orang doa, selalu tepat waktunya. Memang kalau orang Pak Gembala ini, Pak Gembala Servi, mengembalakan jemaat GBI di Cakung, luar biasa. Memang banyak sekali mujizat, banyak sekali pertolongan Tuhan yang dia sudah alami. Dan apa yang dia alami, pasti juga dialami oleh kita semua di akhir tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022 lebih dahsyat lagi tuh berkat mau datang. Puji Tuhan. Makasih banyak Bapak Pendeta Servi Watung MTH, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang akan berdoa adalah Ibu Pendeta yang cantik, Ibu Dr. Kumase. Ini Ibu Dokter Pendeta. Memang cak gampang. Matuaria si Fetri Kumase, almarhum. Greta, Ibu Greta. Oh, cak gampang. Oh, dulu memang karo ya. Oh, memang sampai sekarang memang tetap luar biasa. Cak gampang. Cop se karo rene. Haleluya, haleluya. Yo, kita sebelum masuk doa syafaat, leminga pe cita yang kakanterang, orang mau dengar pujian, leminga kakanterang, dibawakan oleh Ibu Pendeta Christine Rantung. Morakem. Ibu Christine. Ya. Haleluya. Pak Buce, nanti sementara kita bersama-sama menaikkan pujian, mungkin akan ditayangkan juga untuk akun bagi setiap kita akan memberikan persembahan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria
Ya, shalom. Kedengaran suara saya, Ya, Pak Buce? Pin, dengar. kedengaran? Ya, Ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat. Saya percaya saya akan berdoa, tapi saya percaya setiap hati kita yang ada pada malam hari ini, kita satukan hati untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pray from home pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami hati yang murni. Berikan kami Tuhan kerinduan untuk terus meminta kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Kami percaya doa-doa kami Tuhan. Tuhan naik sampai ke tahta Tuhan. Saat ini kami sehati berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami dilahirkan di bangsa ini Tuhan. Kami dibesarkan dan mengenal Engkau di bangsa ini. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan, bila kasih sayang Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami. Biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia tercinta. Kami tak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo. Kami berdoa untuk Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan hikmat roh takut akan Tuhan kepada pemerintah kami. Baik Tuhan MPR, DPR, DPD, pemerintah daerah. Kami berdoa Tuhan untuk Panglima TNI dan jajarannya. Untuk Kapolri dan jajarannya. Untuk semua rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah banyak jiwa boleh diselamatkan di bangsa ini. Orang-orang Buddha boleh percaya Tuhan Yesus. Orang-orang Hindu, orang-orang Muslim boleh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau memberkati perekonomian bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Untuk gereja-gereja Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk para pastor. Untuk para Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa sekalipun. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa biar gereja Tuhan bersatu di dalam kasih-Mu Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk mereka yang sakit. Bahkan situasi pada hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan Yesus melindungi kami Tuhan. Oh melindungi bangsa kami, melindungi orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Biarlah darah Tuhan Yesus memproteksi kami. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk Sulawesi Utara Tuhan. Untuk kami berdoa biarlah kasih-Mu ada di sana. Biarlah orang-orang di sana takut akan Tuhan Bapa. Semakin mengandalkan Engkau, semakin Tuhan melekat kepada Engkau, semakin mencari wajah-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat dan mencari Engkau. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk DKI Jakarta di mana kami tinggal saat ini. Biarlah damai-Mu turun atas DKI Jakarta, bahkan untuk seluruh Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu ada pada bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk tua pakat Tuhan. Engkau memberkati hikmat-Mu. Roh takut akan Tuhan ada padanya dan bersama keluarganya. Kami berdoa untuk seluruh Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan di pakat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan kawan yang ada di pakat Tuhan. Tuhan Yesus dengan segala pelayanan mereka, segala tanggung jawab mereka, berikan kekuatan, berikan bahkan yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Yopi, Pak Yopi Tuhan. Engkau sembuhkan sakitnya dalam nama Yesus. Biar tetap melayani Tuhan. Bapak terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Natal, kami akan menyambut Natal. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami sukacita. Biarlah kami memaknai Natal itu dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dengan tindakan yang bersih. Kami mau menyambut Tuhan Yesus yang selalu hadir, lahir dalam hati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani malam hari ini. Baik host Tuhan, Pendeta Buce Tuhan, Pendeta Sifra Tuhan,
untuk Penatua Christine Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Servi Watuk MTH. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang melayani. Baik IT Pak Bartel Tuhan dan semua. Oh Tuhan, semuanya satu persatu tidak akan Tuhan lewatkan. Tangan Tuhan memberkati kami semua. Bahkan yang hadir pada malam hari ini dalam Pray From Home Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah setiap hari Senin ada sukacita yang baru untuk kami boleh melayani Tuhan. Biarlah PB Pakatuan ini boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia, bahkan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kegiatan. Terima kasih juga untuk Kampung Natal sudah selesai. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah keberadaan kami, oh Pakatuan, di mana saja berada, Tuhan menjadi berkat untuk semua orang. Mereka boleh melihat terang Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kepengurusan Pakatuan. Engkau berkati satu persatu. Tangan Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berikan kasih yang menguatkan, kasih yang menyempurnakan, saling mengasihi, saling melengkapi, saling mensupport. Terima kasih. Semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak doa syafaat yang sudah disampaikan, sudah didoakan kita semua oleh Ibu Pendeta Masih. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Pendeta Doktor. Nah, kita akan masuk dalam sapaan dari Pakatuan. Dipersilakan. Sapaan dari Pakatuan pengurus ya. Halo. Ya. Kembali kita angkat satu pujian. Dipersilakan kepada Ibu Christine Rantung. Haleluya, puji Tuhan untuk menutup dalam ibadah Pray From Home ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah
sekali ini Tuhan berikan syukur bagiku. Terima kasih banyak kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, di mana ibadah Pray From Home Pakatuan edisi ketiga seri ke-51 ini sudah berjalan baik dan lancar, dan semua yang sudah mengambil bagian, baik doa pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Sifra Kementas, terima kasih banyak. Tuhan memberkati, bersama Pak Romi, Pendeta Romi diberkati selalu, serta worship leader yang sudah disampaikan, yang sudah dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristina Rantung, serta juga banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Servi Watung MTH. Tuhan memberkati. Pak Weoka Kinamang Kamang Sikasuruang, doa syafaat yang sudah dinaikkan dan didoakan oleh Pendeta Dr. Reti Kumase. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati selalu, diberi kesehatan, kekuatan, dan terima kasih banyak kepada semua seluruh hadirin yang sudah hadir bersama dalam Zoom doa Pray From Home Pakatuan Kawanua dimanapun berada, baik yang ada di Jakarta, Jabodetabek, bahkan mungkin ada yang di luar negeri yang turut mengikuti ibadah bersama malam ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Bartel yang setia selalu memberikan Zoom ya, shooting Zoom. Haleluya. Memang ahlinya, bidangnya. Tuhan berkati. Memang Tuhan kasih talenta luar biasa buat rompe Bapak Bartel ini bersama Bapak Pendeta yang semua ambil bagian. Makasih banyak. Tuhan berkati. Pak Wioka Kinamang Kamang ngasih kasih ruang. Tuhan memberikan berkat yang melimpah-limpah. Dan tentunya kita orang bawa dalam doa untuk rencana Pakatuan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru pada bulan Januari, supaya orang boleh laksanakan perayaan Natal dan kunci tahun Baru. Doakan bersama supaya semua yang diperlukan, baik kesehatan, baik gedung, keuangan, semua terlaksana dengan baik. Jadi saya percaya kita punya kerjasama yang baik. Kita semua sama-sama senang hati melayani Tuhan dan membesarkan nama Tuhan lewat pelayanan persekutuan hamba Tuhan Pakatuan. Malam baik-wayah, dan kita akan doa berkat malam ini. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Seper Supit, Bapak Doktor ya, Doktor Pendeta Seper Supit sebagai Ketua PB Pakatuan untuk menutup kita dalam doa berkat. Haleluya. Awian, Bapak Pendeta Seper Supit, mungkin Pak Ketua PB Pakatuan. Mungkin Pak Servi aja. Oh, haleluya. Jadi kita akan tutup doa berkat malam ini oleh Bapak Pendeta Servi Watung MTH, Gembala Sidang GBI Cakung. Haleluya. Persilakan doa berkat Pak Pendeta. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama.
Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Banyak Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.